Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yusuf Kala. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, masih ini menyediakan waktunya untuk berbincang dengan saya malam hari ini. Saya tahu Bapak pasti sibuk sekali, wabil khusus soal Taliban dan Afghanistan ini. Ya, saya sudah lihat beberapa pernyataan Bapak di media gitu ya. Tapi saya rasa perlu juga lah saya gali sedikit lagi gitu Pak. Dulu waktu Bapak ketemu Joe Biden, Pak, tahun 2009, saya kan ada di situ, Pak. Saya waktu itu dari Hawaii terbang ke Washington DC bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Dan saya masih ingat dialog yang cukup menarik ketika Joe Biden bertanya ke Bapak, apa yang bisa kami bantu untuk Anda? Kemudian Bapak bilang, saya datang justru untuk memberikan bantuan kepada Anda, karena Anda punya masalah dengan dunia Islam. Nah, jadi saya kira yang Bapak kerjakan di Afghanistan, ya berdialog dengan pemerintah Ashraf Ghani juga dengan Taliban itu bagian dari apa yang sudah Bapak kerjakan ya tentu saja jauh-jauh hari. Tetapi kalau saya yang hadir 2009 di Washington DC melihat, wah ini ada kaitannya gitu Pak. Pak JK, saya mendengar pertama kali Bapak berkunjung ke Afghanistan bulan Februari tahun 2018 itu dari Duta Besar Afghanistan di Jakarta. Proyek Rahmani, wanita muda yang dari Washington. Sudah selesai juga Pak rupanya Pak. Sudah diganti Pak. Dia. Ya. Dan walaupun tidak diganti akan terganti sendiri. Mungkin pertanyaan pertama saya Pak, Bapak bisa nggak mengulas kembali Pak, waktu Bapak diundang ke Kabul, apa yang Bapak ceritakan? Saya dengar sih pengalaman kita menghadapi konflik domestik, tetapi konkretnya seperti apa Pak? Kurang. Sebentar ya. Bagaimana tadi, silakan ulangi. Ya, ketika Bapak diundang oleh Presiden Ashraf Ghani untuk bicara di konferensi perdamaian di Kabul bulan Februari tahun 2018, saya dengar yang Bapak bicarakan adalah tentang pengalaman kita menyelesaikan konflik-konflik internal gitu Pak ya. Dan bagaimana peranan Islam sebagai satu instrumen untuk mencapai perdamaian di tengah masyarakat. Tapi saya ingin dengar dari Bapak, konkretnya seperti apa Pak? Apa kasus yang Bapak bicarakan waktu itu Pak? Sebenarnya dimulai pada tahun itu juga, tahun 2017, waktu Presiden Ghani ke Jakarta. Kemudian dia minta saya khusus untuk bertemu untuk memberikan advice bagaimana penyelesaian konflik. Karena Indonesia sudah berhasil menyelesaikannya Aceh, menyelesaikan daerah lainnya. Karena itu saya bicara panjang lebar dengan dia, tidak ada 2 jam. Kita bicara juga dari Shangri-La. Ada yang nginep di situ. Makan pagi sama-sama dengan Roya juga. Kemudian dalam pertemuan itu saya sampaikanlah saran-saran saya bahwa ini pada ujungnya ialah power sharing. Kemudian memberikan kalau tidak ada power sharing sulit di Rwanda. Karena itu harus segera dirembukan dengan mereka. Nah, kemudian saya diundang ke Kabul, saya bicara bagaimana teknisnya. Saya bilang harus ada pertemuan, harus ada tim dengan tim bertemu, dan Anda harus siapkan rencananya bagaimana itu kembali ke power sharing dengan Taliban, dan juga tentu ini di peranan Amerika juga penting. Tentu Amerika yang hadir menduduki Afghanistan, ya harus juga mempunyai persetujuannya. Itu antara lain. Nah, mereka minta bagaimana caranya berunding.
terlebih dahulu dia minta ceasefire. Saya bilang tidak perlu ceasefire sebenarnya. Pengalaman saya di Aceh tidak ada ceasefire, tapi mereka minta ceasefire. Nah, itulah yang juga saya bicarakan kemudian dengan Taliban, bagaimana proses perundingannya, ceasefire-nya. Tapi Taliban itu mengelak, selalu minta agar dia akan pertama bicara dengan Amerika, karena sebenarnya menentukan ini Amerika. Itulah kemudian mereka bikin pertemuan dengan Amerika. Pak, dengan Taliban itu proses kontak pertama kalinya bagaimana, Pak? Ya, saya hubungi mereka di Doha, saya undang. Nah, terus dia bilang, ini susah, kita tidak bisa datang ke Indonesia karena dianggap teroris oleh PBB, malah yang mengambil daftarnya itu. Karena sepertinya Mullah Baradar contohnya, itu di blacklist. Dan yang lainnya bekas Putnam, Guantanamo, sekarang itu yang sekarang Medan. Semuanya di blacklist. Karena itu saya usahakan dia dicabut blacklistnya. Saya minta Menlu untuk melobi Dewan Keamanan dan perwakilan kita lobi Dewan Keamanan dalam waktu cuma 1 minggu. Itu blacklistnya dicabut untuk beberapa orang. Tapi hanya untuk 6 bulan. Jadi kunjungan seperti Mullah Baradar itu keluar negeri pertama kali ke Indonesia. Karena kita yang mengusahakan dia. Dan dia datang ke Indonesia, bicara lagi. Saya tentang, sebelumnya saya undang juga yang lainnya, pimpinan lainnya. Ini sehingga mereka datang ke Indonesia dengan baik, seminggu di sini. Jadi mereka 3 kali datang. Iya. Itu kunjungan pertama Juli 2019, Pak ya? Iya. Ada itu 2019 itu kunjungan kedua atau ketiga. 3 kali saya undang ya. Sampai bukan hanya mereka, tapi begini, sebelumnya background-nya untuk bicara background. 50 tahun terakhir itu Afghanistan tidak stabil, penuh dengan konflik. Sejak terakhir kerajaan, sejak rajanya terakhir kan Zahir Shah, itu dikop oleh Sardar Daud Khan, Perdana Menterinya. Sejak itu, 50 ini tahun 73, jadi berarti hampir 50 tahun lalu kan. Sejak itu bergejolak terus ganti-gantian. Selama 50 tahun itu ada 16 kali ganti presiden atau 16 kali. Begitu stabilnya keadaan. Jadi kalau kita urut ya, kerajaan, setelah kerajaan direbut oleh Perdana Menterinya, itu tadi Sardar Daud Khan itu. Kemudian dikop lagi oleh orang komunis, Nur Taraki. Itu dikop. Jadilah kemudian pemerintah itu menjadi pemerintah sosialis, komunisme. Masuk Rusia membantu, Uni Soviet membantu. Setelah Uni Soviet dilawan oleh Mujahidin. Di sini letaknya persoalannya. Mujahidin itu dibantu Amerika, Anda tahu kan? Dibantu senjata oleh Amerika. Dan salah satu bagian Mujahidin itu Taliban sebenarnya waktu itu. Jadi Taliban itu bergerak itu dengan senjata yang diberi Amerika. Jadi dia dimakan sendiri tuannya kan. Jadi yang ajar dia tentang persenjataan dan juga uang dana itu Amerika dan Saudi. Jadi setelah itu menang Mujahidin kan. Menang Mujahidin, pemerintah kemudian Hayat Makhtiar, Burhanuddin Rabbani, dia profesor di universitas. Habis itu dilihat bahwa ini tidak cukup pelaksanaan syariah Islam. Taliban makin membesar. Kemudian tahun
96 pemerintah itu sudah bocor dari Taliban. Jadi setelah Taliban masuk, datanglah ke Amerika karena soal pemboman itu WTC. Dan juga mencari Osama bin Laden. Amerika minta agar Osama bin Laden diberikan Israel ke Amerika. Taliban menolak. Saya tanya, kenapa? Oh, itu prinsip daripada budaya kami, menjaga tamu itu harus dipertahankan. Tapi kita tahu semua, Osama kan ditangkap dan dibunuh oleh Amerika tahun 2011. Justru bukan di Afghanistan, tapi di Pakistan kan. Nah, tapi kenapa kalau dua tujuannya Amerika menyerbu Afghanistan? Pertama, Osama bin Laden, kedua sama dengan alasannya di Irak, demokratisasi, ingin mendemokratisasi, karena itu dia tidak kalah pemilu, sudah pemilu kemarin, walaupun hanya kehadiran atau yang mencoblosan 20% dari penduduk. Dianggaplah sudah memakai terpilih seperti itu Hamid Karzai, Ghani, Ganis, dan sebagainya. Kita tolak kemudian, ya setelah itu masuk lagi Taliban. Karena sebenarnya ini adalah proses damai. Banyak orang mengatakan begini kuat. Taliban tidak, ini proses damai. Nah, pertama, Amerika justru sebenarnya ingin keluar, tapi tidak bisa keluar. Bagaimana mencari exit-nya? Maka dia tidak mau seperti Vietnam. Vietnam itu kan lari terbirit-birit Amerikanya kan. Kalau kita lihat filmnya helikopter diangkut di atas kedutaan Amerika di Saigon. Dan juga begitu banyak orang yang diangkutnya ke pesawat kapal induk kan. Ini saya serikat bengkel supaya kita memahami kenapa ini kejadian. Nah, dia ingin exit keluar, tapi tidak mau seperti itu, karena itulah maka waktu Taliban minta berunding, dia siap berunding. Saya minta mereka berunding bertiga. Saya datang lagi Taliban. Anda mesti berunding dulu dengan pemerintah, enggak, harus dengan Amerika. Karena Amerika yang punya peran di sini, penentuan di sini. Pintar dia sebenarnya. Nah, kita tahu ujungnya pertemuan itu menghasilkan bahwa Amerika akan kembali dengan cara jangan diserang. Dan Afghanistan tidak boleh dipakai untuk teroris. Nah, jadi kekuatannya di situ kan bukan kekuatan tentara Afghanistan, kekuatan ada di tangan Amerika. Dan lawan terberat Taliban ada ke Amerika, bukan di Ghani. Begitu dia rencana pulang, sudah habis. Walaupun Amerika sudah mengeluarkan $1 miliar untuk melatih 300.000 tentara Taliban, termasuk 40.000 pasukan komando kayak Kopassus gitu kan. 40.000. Jadi waktu saya tanya Presiden Ghani, Anda siap nggak untuk berperang? Iya, di sini ada 40.000 pasukan komando dengan dilatih oleh Amerika. Wah, hebat benar juga begitu. Ternyata mereka itu tidak mau perang saudara. Karena itu kenapa pasukannya Taliban itu mundur, malah banyak melarikan diri. Pasukan Afghanistan. Ya, tidak mau berperang. Jadi dengan Amerika ceasefire, dengan artinya tidak perang, dengan pasukan pemerintah juga tidak berperang. Jadi kalau dua-dua tidak berkonflik, berperang, itu kan artinya proses damai, ya kan? Jadi yang terjadi itu proses damai. Jadi yang hebat ini diplomasinya Taliban sebenarnya. Kalau Amerika tidak mau pulang dia berperang, saya kira keadaan susah. Begitu juga kalau 300.000 tentara ini melawan Taliban, susah juga negerinya. Nah, dua-dua tidak terjadi.
Betul. Jadi kesimpulan saya ini sebenarnya proses damai. Iya kan? Proses damai. Pak, apa yang bisa menjelaskan mengapa hanya Ashraf Ghani yang meninggalkan Afghanistan, tapi Hamid Karzai, Abdullah, Gulbuddin Hekmatyar, mereka sekarang memimpin pembicaraan dengan Taliban, Pak. Mengapa bisa begitu? Ya, kalau alasannya kita dengar dari Presiden Ghani bahwa kalau dia bertahan pasti dia melawan, ya kan, tentaranya melawan. Kalau melawan terjadi perang saudara. Kalau terjadi perang saudara, korbannya paling banyak rakyat. Jadi alasan problemnya itu bahwa dia tidak mau terjadi konflik antara mereka sehingga terjadi perang saudara. Karena itulah memang semuanya dalam proses perdamaian itu Hamid Karzai yang tinggal di Dubai itu juga ikut berperan. Kalau Abdullah itu ketua komisi tinggi untuk penyelesaian konflik. Abdullah. Hekmatyar kan bekas dulu mujahidin. Jadi dia orang tiga itu orang senior people di Kabul. Dan itu untuk membuktikan bahwa sebenarnya ini proses damai. Untuk mengatakan itu ingin ada kompromi. Karena kenapa mereka ingin kompromi? Karena kalau tidak kompromi maka kembali pada tahun 96 tapi 2001 Taliban dia akan brutal. Dia mau belajar di situ maka Taliban tidak mau seperti itu lagi. Karena itu harus ada. Kenapa? Karena masalahnya dua. Pertama, disiplin tentara dan pasukannya Taliban tidak terorganisir. Bisa disiplinnya bahaya. Dan karena tidak ada baju seragamnya, orang dengan mudah pakaian gamis begitu nembak kiri kanan dia anggapnya Taliban. Itu bahayanya. Kedua, semuanya kalau diambil pemerintahan, dulu pemerintah itu jarang. Karena tiap tahun miliaran dolar dikasih ke pemerintah kan, termasuk gaji-gaji apa, semua dibayar ke Amerika. Nah, sekarang kalau dia pegang kemudian ekonomi tidak jalan karena tidak ekonomi jalan baru apabila ada pengakuan dari negara-negara lain. Ada perdagangan, ada industri atau pengelola pelamang. Kalau dia brutal, maka tidak terjadi. Karena itu kenapa dia ingin kompromi dengan lewat Presiden Hamid Karzai, Abdullah, Hekmatyar, seperti itu dan lainnya. Ya, Pak. Memang kan kita juga melihat sejak 2018 itu ada moderasi gitu Pak ya, moderasi di kalangan Taliban. Ya, artinya mereka terbuka, mereka ternyata juga bisa berdialog. Bapak juga melakukan capacity building ketika mengundang mereka ke Indonesia, mempertemukan mereka dengan mengajak mereka untuk melihat realitas Islam di Indonesia. Bapak yakin bahwa memang Taliban yang kita lihat sekarang ini tidak sama dengan Taliban ketika perang saudara dan kemudian berkuasa di Afgan tahun 96, Pak? Taliban kan dibentuk tahun 94, kurang lebih ya, sekitar tahun awal 90-an. Dari para santri-santri yang ada di Pakistan dan ada madrasah di Afgan sendiri. Yang pendirinya kan dua orang itu, Mullah Omar dengan Baradar antaranya yang sponsornya Umar pertama. Nah, kalau tahun 94 itu kan berarti hampir 30 tahun lalu kan. Kalau waktu itu dia umur 20 tahun atau 25 tahun, maka sekarang yang pimpinan senior itu sudah hampir 60 umurnya sekarang. Pasti dia lebih banyak pengalaman, dia lebih terbuka, tidak asal kalau kita lihat filmnya Kite Runner itu kan bagaimana brutalnya dia dan bagaimana orang-orang pemuda-pemuda Taliban itu bergerak. Sekarang yang generasi pertama itu sudah umur 50-60, mereka sudah lebih paham masalah. Jadi dia tak pengalaman itu.
Jadi pimpinannya yang kayak Bulan Barada dan sebagainya dari yang mendekati umur 60-an, tentu berbeda pada saat dia umur 25 tahun. Nah, generasi keduanya atau generasi ini yang masalah ini. Kalau kita lihat di TV mereka masih muda-muda kan, itu berarti generasi kedua atau generasi ketiga daripada dan itu umumnya orang desa. Jangan lupa itu. Bagaimana dia terkejut dalam masuk kota. Kalau kita lihat dia ikut main-main kuda macam-macam, kan, di permainan anak-anak. Karena dia lihat kota itu pertama kali lihat kota besar gitu kan antara mereka. Jadi ini bisa yang begitulah dulu yang brutal yang ini. Ya. Tapi mereka yang lain sudah paham, sudah ke Indonesia, lihat keadaan Islam itu begini di Indonesia, di negara lain, dia tinggal di Qatar, dia ke Rusia, dia ke Cina, dia ke Iran. Setelah kita bebaskan dia dari teroris, jangan lupa dia tidak bisa lupa bagaimana kita bebaskan dia dari teroris di PBB, kan? Nah, dia setelah yang tua-tua ini sudah melihat dunia yang lain. Yang lainnya kan cuma dunianya di sekitar Kandahar, sekitar daerah kota lainnya itu. Jadi yang pimpinannya itu selalu lebih terbuka akibat pengalaman yang panjang. Ya, Pak, Bapak terakhir ketemu mereka di Qatar bulan Januari, Pak ya, 2021, Pak ya. Desember 20. Kalau di Kabul Januari 2001, bukan 2001 Januari tahun ini. Saya ketemunya di Doha. Oke. Pak, setelah perebutan kekuasaan ini, Bapak ada dihubungi lagi, Pak, baik oleh pemerintah maupun oleh Taliban, Pak? Iya, mereka kirim WA macam-macam. Biasalah menyampaikan adanya, terima kasih. Ya, saya diminta, mereka minta hubungi saya diam dulu, wait and see. Saya bilang ini kasih tahu, nanti keadaannya berubah baru kita bicara. Ya. Itu siapa, Pak, yang kirim pesan, Pak, yang bertanya itu, Pak? Yang senior? Suhaib. Ya, timnya. Ya, muda-muda. Yang Suhail itu, Pak, yang bicara itu? Iya, yang Inggrisnya bagus. Ya. Pak, sebetulnya Afghanistan ini, Pak, dari secara ekonomi, mereka bisa hidup dari apa, Pak, sebetulnya, Pak? Ada yang bilang opium, ada yang bilang punya potensi sumber daya alam, mineral. Kalau Bapak melihat bagaimana, Pak? Kedua-duanya. Dia juga opium itu kan pertama perdagangan dimanapun itu hebat. Jadi walaupun itu mereka harga opium yang diterima petani Afgan itu paling tinggi 20% dari harga dunia kan, kecil. Tapi yang tentu ya laksanakan dulu di lembah-lembah itu kan. Tapi pihak Taliban yang menurut informasinya tentu saya ingat waktu di Aceh. Aceh itu ada namanya pajak nangro. Jadi Islam itu hidup dari pajak nangro, kan? Jadi memajaki ini. Saya kira seperti itu. Kalau kekayaan alamnya memang hebat, tapi tidak ada yang murah kan? Iya. Jadi karena itu kita latih, saya undang mereka 100 orang, anak-anak muda, Indonesia muda, belajar tentang pertambangan di Indonesia. Jadi kirim ke Bandung, geologi Bandung, yang atur, kirim ke Cepu untuk belajar tentang perminyakan. Mereka berterima kasih, dan anak-anak muda yang masih tingkat SMA, ya kita kirim ke pesantren Tazaka di Jawa Tengah 100 orang. Jadi bukan wanita kita undang untuk pertemuan pada media undang. Jadi betul-betul kita ingin memperlihatkan. Jadi ini dan karena itu mereka senior memang terbuka pikirannya. Ya. Pak, kita kan juga melihat ya, karena tadi itu faktor potensi ya, deposit kekayaan alam misalnya, juga posisinya yang strategis ya,
Kita kan sekarang tahu Cina dan Pakistan misalnya punya koridor ekonomi di Gwadar gitu. Ya, ya dalam konteks obor. Apakah itu juga posisi strategis Afghanistan itu juga yang menjadi salah satu faktor yang mendorong Cina mau terlibat juga, Pak? Ada dua hal Cina terlibat. Pertama, dia ingin aman di Uyghur. Karena kadang-kadang begini, menurut keterangan Menteri Luar Negeri Afghanistan saat ketemu, bahwa yang bergerak yang katakanlah melawan pemerintah waktu itu Taliban hanya kira-kira 70%. 30% itu terdiri daripada ISIS dan Al-Qaeda. Nah, ini ada dari luar, termasuk dari Uyghur itu. Nah, tentu Amerika akhirnya ingin aman supaya Afghanistan tidak mendukung Uyghur itu, karena itu itu masalah politiknya dan keamanannya. Yang kedua, ekonomi kan China kan seperti haus akan resources gitu kan. Yang di sana kan ada penyu besi, ada batu bara, ada copper, ada macam-macam, ada lithium. Jadi semua mineral yang berharga, dan itu paling banyak di China butuhkan pada dewasa ini. Sama dengan bagaimana dia ingin dekat dengan Indonesia, China itu antara lain karena itu. Itulah dua alasan kenapa China dan jangan lupa juga ingin menyaingi Amerika. Jadi seperti itu. Ya. Apakah itu berarti, Pak, kita ke depan ini akan melihat Afghanistan yang lebih Cina, Pak, dan seluruh kawasan di Asia Selatan, Asia Tengah yang lebih ke Cina, Pak? Ya, kalau tergantung kebijakan pemerintah Taliban ini. Kalau dia terbuka, dia juga menghormati perempuan atau pemerintahan yang baik, ya governance-nya dia bagus, ada orang sulit tentu karena tidak ada pengalaman. Maka mungkin negaranya akan masuk menginvestasi tapi kalau tidak, pasti yang siapa yang Cina saja, sambil membantu ekonominya, seperti di mana-mana yang terjadi. Cina membantu dana, pastikan ini langsung kasnya kosong nih, karena bantuan langsung berhenti. Nah, dia bagaimana menghidupi dia? Tentu dalam waktu pendek. Dari Cina pengaruh Cina akan terjadi. Dalam waktu pendek dia akan membantu Afghanistan. Nah, dan ya negaranya tergantung wait and see. Ya. Termasuk misalnya Indonesia juga masih wait and see, Pak, ya, untuk melihat perkembangan di Afghanistan. Ya, tergantung termasuk Indonesia. Jadi tergantung, tadi itu gampang yang wait and see, yang menarik kedutaannya keluar. Nah, itu negara wait and see. Ada negara yang bertahan, kayak Cina dia tidak keluar. Rusia belum tidak keluar, tapi sekarang keluar. Tentu kita tahu ada apa-apa salah. Mula-mula kedutaannya dengan 200 tetap bertahan 200, tapi kemudian setelah baca lagi, dia tiba-tiba ada apa gitu, pertanyaannya di media, ada apa Rusia tiba-tiba menarik orangnya. Pak, kalau kita lihat Afghanistan, Pak, ya, di selatan Pakistan yang adalah Republik Islam Pakistan, di barat Iran yang adalah Republik Islam Iran. Nah, kira-kira nanti model pemerintahan Afghanistan ini akan lebih dekat kemana, Pak? Kalau Republik sudah pasti tidak kelihatannya, ya? Ya pasti tidak. Emirat. Jadi hanya kalau Emirat ke Emirat, kan? Jadi pimpinannya Emir. Jadi kalau raja kan kerajaan, kalau Republik presiden. Karena tidak ada presiden dan tidak ada raja, maka dia berbentuk Emir. Kalau itu sebenarnya bisa terjadi negaranya lebih federal. Kalau kita melihat, kalau kita contoh Arab Emirat.
Federalisme Pak ya, karena memang kelihatannya yang keturunan Uzbek Tajik dengan orang di selatan Pashtun juga tidak begitu baur Pak ya. Iya, dia agak sangat apa itu ras-ras itu sangat penting. Ya walaupun Pashtun yang mayoritas ya, bisa 50-60% Pashtun, tapi sangat berpengaruh juga Uzbek dan Tajik itu kan. Yang berpengaruh Hazara karena dianggap yang dibawakan itu. Nah, waktu mereka ke Indonesia Pak, mereka kan tahu Indonesia ini juga negara yang beragam ya. Dan kemudian kalau kita bicara soal demografi kan Jawa juga kan barangkali 50% sendiri kan gitu Pak. Ya. Ada nggak pertanyaan dari mereka, bagaimana kita yang cukup beragam itu bisa jadi tunggal begini Pak? Ya saya jelaskan prinsip kita Bhinneka Tunggal Ika, ya dengan bahasa sederhana. Bahwa artinya kita ini berbeda-beda, tapi yang dapat kesempatan siapa yang mampu, dan juga ada harmoni, buat harmoni bahwa dan saya bilang sama dia, salah satu harmoni yang terbesar itu ialah mayoritas penduduk Jawa, tapi bahasa yang dipakai bahasa Melayu, yang penduduknya hanya di bawah 10%. Tapi kita pakai bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Jadi udah mengerti, oh gitu, ya, kita saling menghargai, tidak boleh jadi kesukuan, ras gitu kan. Seperti mereka kan sangat jelas. Jadi mungkin solusinya antara ya otonomi yang seluas-luasnya untuk negara-negara apa itu provinsi-provinsi itu. Iya. Kalau ke arah seperti Sudan dan Sudan Selatan, Bapak lihat kemungkinan nggak Pak? Kalau Sudan itu kan perbedaan agama. Dari utara mayoritas Islam, di selatan itu mayoritas Kristen. Jadi lebih terbelah memang. Tapi kalau di sini kan 99% itu Islam kan. Kalau dari sisi agama tidak akan, walaupun juga ada perbedaan mazhab misalnya Bali sebagai besarnya. Jadi saya kira kalau dia atur harmoni pemerintahnya, kan selalu saya katakan yang paling pokok dalam pemerintahan yang begini, negara yang begini, adalah semua orang mendapat bahagian dalam pemerintahan atau apapun kekayaan. Ya. Jadi saya kira yang mereka rulingkan itu bagus lah. Termasuk misalnya keterlibatan perempuan dalam sektor publik ya, dalam pemerintahan mereka juga siap Pak ya? Ya menurut apa yang kita baca ya siap gitu. Yang penting bagaimana. Tapi dia itu koma. Perempuan berfungsi koma. Dalam rangka syariat Islam. Syariat apa yang mereka pakai? Iya. Apakah harus tertutup semua mukanya atau apa? Tapi saya bilang Saudi Arabia yang lebih konservatif sudah berubah. Jadi mesti juga tadi perubahan seperti itu. Dan kelihatannya mereka dari pembicaraan Bapak dengan mereka, kelihatannya mereka bisa gitu Pak ya, pelan-pelan akan ke arah situ juga. Ya seperti saya katakan tadi, ini pengalaman selama 30 tahun itu juga pasti berubah. Terutama pimpinannya, karena yang selalu kita dengar senior itu seperti itu, ingin terbuka apa yang, karena itu saya dengar bahwa sekarang perempuan masih jangan keluar, karena ini pasukannya belum tahu ini orang-orang dari daerah-daerah yang berkumpul ini, kita belum ngerti kan sistem komandonya kan sebenarnya ya kita tidak tahu apakah ada sistem komando yang kuat dan tidak. Jadi bisa saja di atasnya bilang A, di bawah bisa bilang B. Akibat itu saya katakan sangat terganggu masalahnya kedisiplinan pasukan dan masalah ekonomi. Betul. Pak, saya mau tanya Pak. Ini saya mundur sedikit Pak. Ketika Soviet menginvasi Afghanistan,
kan memang kelihatannya dunia internasional, terutama Amerika Serikat, itu kan menganggap itu ancaman, Pak ya, karena Soviet bisa berkembang terus ke selatan, mungkin masuk Pakistan dan seterusnya. Maka lahirlah itu mujahidin-mujahidin yang mereka persenjatai. Nah, di antara mujahidin-mujahidin itu kan juga ada yang dari Indonesia, Pak ya, yang direkrut dan kemudian dipersenjatai. Nah, beberapa dari mereka kembali dan kemudian kita tahu ada yang melakukan tindakan terorisme dan seterusnya. Nah, sekarang Taliban menang, Pak. Bapak punya pemahaman bahwa Taliban memiliki kemampuan untuk beradaptasi, untuk memoderasi dirinya sendiri. Nah, tapi kelihatannya masih ada stigma, terutama untuk publik Indonesia, Pak, bahwa ini Taliban yang dulu, yang seperti kita bayangkan, dan kelompok yang sedikit banyak masih dianggap sebagai kelompok terorisme, dan kemudian juga akhirnya memunculkan semacam perasaan yang tidak enak di tanah air gitu, Pak. Kekhawatiran-kekhawatiran akan muncul kembali kelompok teroris. Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Jangankan Indonesia, jangankan itu, Indonesia bukan Indonesia saja, rakyat Afghanistan sendiri yang ratusan ribu yang mau berangkat di airport itu semua kan takut. Jadi bukan hanya kita yang takut, mereka juga rakyat lebih takut karena mereka justru mempunyai pengalaman seperti itu. Jadi walaupun seperti kita tahu Taliban sendiri membiarin sampai tanggal 31. Jadi bahwa ada pandangan yang khawatir itu, ya pastilah. Pastilah. Tapi saya katakan, Taliban itu beda dengan Al-Qaeda, dengan ISIS. Kalau ISIS berpikir kehalifaan, jadi universal, ya kan? Sama dengan Al-Qaeda, dia berjuangnya di dunia. Ini. Kalau Taliban lebih kepada internal Pakistan, Afghanistan sendiri. Tidak pernah ada kita dengar dia memperluas pengaruhnya ke mana-mana. Nah, jadi dia lebih internal, lebih kepada apa itu negeri Afghanistan sendiri. Jadi berbeda sikap dan kita tidak pernah mendengar ada katakanlah fighter dari Indonesia ke Taliban, tidak pernah ada informasi seperti itu. Kalau dulu memang diketahui seperti ISIS contohnya terbuka malah membuka pengkaderan dari macam-macam negara seperti itu. Tapi Taliban kita tidak pernah mendengar adanya bantuan dari luar. Karena dulu itu kalau zaman Al-Qaeda di Afghanistan, Jemaah Mujahidin itu karena didukung oleh Amerika, dananya senjata didukung oleh Amerika. Jadi semua orang gampang ke sana. Datang ke sana lengkap dengan perlengkapan, lengkap dengan senjata, uang ada, jadi mudah. Sekarang Taliban tidak. Betul. Jadi tidak ada orang beramai-ramai membantu Taliban untuk merebut Afghanistan. Beda dengan ISIS memang, Pak ya. Kalau ISIS kan orang kita juga banyak yang mereka rekrut ke Turki, Pak ya, banyak, Pak ya. Iya. Suriah gitu. Beda. Nah, tapi kan masyarakat awam, Pak, itu kan tidak bisa membedakan, Pak. Taliban. Ya, kan itu istilahnya wait and see aja. Jadi Anda boleh mengatakan itu, tapi jangan sangat tergantung perilaku Taliban sendiri. Kalau dia berubah, orang akan percaya. Jadi dibutuhkan kira-kira setidaknya 6 bulan pertama baru ada kenyataan kelihatan. Betul. Nah, Pak, kalau tentang ini, Pak, kalau tentang orang-orang yang dulu menjadi mujahidin di Afghanistan, kan beberapa mereka sudah dieksekusi mati misalnya, Pak ya. Tapi catatan pemerintah, terutama ketika Bapak jadi wakil presiden, masih ada nggak sel-selnya itu, Pak? Masih. Malah generasi keduanya juga sudah muncul kan. Ya ini seperti contohnya di Poso itu kan dia bersumpah kepada ISIS kan, ISIS kan. Atau banyaknya ditangkap oleh Densus. Indonesia termasuk negara di mana paling banyak calon-calon teroris itu, calon-calon teroris itu paling banyak ditangkap di negara lain. Dan mereka mengasosiasikan dirinya dengan ISIS gitu, Pak ya, bukan dengan Taliban yang lebih nasionalis. Tidak ada. Karena itu katakan Taliban itu lebih terkenal.
Lebih internal ya. Tidak ekspansi, dia lebih berjuang untuk menguasai negaranya sendiri. Pak, misalnya Pak, Taliban memang berhasil membuktikan bahwa mereka berubah dan mereka membangun sistem politik yang solid, mungkin dengan ala mereka dan kita nggak ada masalah. Kemudian menurut Bapak, kira-kira bagaimana Indonesia pertama bisa membantu mereka, kemudian yang kedua juga bisa menjalin hubungan yang lebih erat dengan Afgan, sehingga kita punya posisi tawar di kawasan, Pak? Ya tentu bisa. Ya karena itu kedudukan kita tidak ditutup kan, tetap ada yang termasuk dipindahkan ke Islamabad, contohnya seperti itu. Tapi tetap ada kontak lah gitu kan. Dan ya seperti juga kita sudah diinvestasi baik pertemuan para ulama yang di Bogor itu, pertemuan ulama di Bogor itu tahun 2018 ya. Itu tidak mudah itu. Jadi karena bagaimana memilih ulama, bagaimana ikutnya Pakistan. Jadi tapi itu sangat penting untuk Afghanistan, khususnya justru untuk pemerintah, bahwa mereka semua itu deklarasi Bogor itu minta diselesaikan secara damai. Walaupun saya katakan ini sudah selesai dengan damai tanpa peluru. Ya. Baik Pak, saya kira kita sudah 45 menit dan saya kira Bapak masih ada kegiatan yang lain. Saya sekali lagi berterima kasih Pak JK, Juru Damai dari Indonesia, berkenan untuk hadir ke ruangan kami, Pak. Iya, terima kasih, sama-sama. Kemarin ada manfaatnya bagi Afghanistan, perdamaian di dunia, juga nanti bagi kita di fora-fora internasional. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Uceng, makasih ya. Iya. Makasih. Ya. Mbak, share rekamannya ya. Siap. Nanti kita edit dulu, kita compile, kita rapikan. Iya. Terima kasih.